Salam, berjumpa kembali di dalam kesempatan yang sangat diberkati Tuhan ini. Kita akan dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa terlebih dulu. Bapa di surga, kami datang kepada mohon berkat Tuhan turun atas kami. Kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, supaya firman Allah yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami siap mendengar, kami siap mempercayai, kami siap untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap terima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Renungan firman Tuhan saat ini adalah kita akan ambil dari Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 28. Kalau Bapak Ibu Saudara bawa Alkitab, silakan membukanya dan kita akan membacanya. Saya akan membaca demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Inilah bacaan kita pada saat ini. Mari kita selidiki lebih dalam mengenai keadaan perempuan ini. Yang pertama, kita akan melihat keadaan wanita ini. Rupanya kesehatannya semakin memburuk. Yang pertama yang kita temukan adalah kesehatannya semakin memburuk. Ayat ini mengatakan demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Keadaan kesehatan perempuan ini semakin memburuk, walaupun sudah berulang kali diobati oleh tabib, oleh dokter, sehingga menguras keuangannya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya menjadi semakin buruk. Mengalami penderitaan pendarahan yang terus-menerus selama 12 tahun. Ini menyiksa dirinya. Berapa kali harus mengganti pembalut, sedangkan saat itu belum ada pembalut yang secanggih sekarang. Karena belum ada pabrik pembalut pada saat itu. Pemakaian pembalut dalam jangka waktu yang lama, sampai 12 tahun, bisa menyebabkan iritasi pada kulit dan menimbulkan gatal-gatal di kulit. Bagi para perempuan pasti paham akan hal ini. Tetapi bagi para lelaki pasti kurang bisa memahaminya. Darah yang terus mengalir selama 12 tahun menyebabkan perempuan ini mengalami masalah lain, yaitu kekurangan darah. Sementara saat itu belum ada pabrik obat yang memproduksi obat penambah darah. Seperti Kimia Farma belum ada.
Inilah yang menambah penderitaan perempuan ini. Maklum saja, Palang Merah Indonesia sebagai gudang penampung darah pun saat itu belum ada. Pendirinya bahkan belum lahir. Anda bisa bayangkan sendiri keadaan perempuan ini yang telah begitu lama mengalami pendarahan. Tubuhnya kian lama kian kurus, mukanya kian lama kian pucat, jalannya lunglai. Alkitab tidak mencatat statusnya, apakah wanita ini, perempuan ini sudah bersuami atau masih single. Usianya pun Alkitab tidak mencatat berapa umurnya. Yang pasti ketika ia mendatangi Yesus, tidak ada yang mengantarkan dirinya. Artinya apa? Dari pihak keluarga bisa jadi kurang memperhatikan perempuan ini. Bisa jadi teman dekatnya juga tidak memperhatikan. Inilah penderitaan yang dialami. Sementara kesehatannya makin merosot, makin memburuk. Kita masuk bagian yang kedua. Hubungan sosialnya juga semakin memburuk. Hubungan sosialnya semakin memburuk. Masalah lain yang dialami perempuan ini adalah masalah sakit. Masalah utamanya adalah sakit pendarahan. Sedangkan ada masalah lain yang juga timbul dalam diri wanita ini, timbul dari perempuan ini, yaitu kecewa pada berbagai tabib. Karena ternyata mereka tidak bisa menyembuhkan. Kecewa pada orang-orang dekatnya, ternyata mereka pun tidak bisa membantu. Kondisinya sakit-sakitan yang tidak kunjung sembuh. Hal ini membuat perempuan ini kehilangan temannya, kehilangan daya tariknya, ditinggalkan orang-orang dekatnya. Barangkali saudara pernah mengalami bagaimana rasanya ditinggalkan orang-orang yang semula dekat sama Anda. Tiba-tiba mereka menjauhi diri. Ketika perempuan ini datang mencari Yesus, mau mendatangi Yesus, tidak ada yang mengantarkan. Sementara dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Mau utang keluarga, teman, tetangga, mungkin saja ditolak karena tidak ada jaminan. Apalagi melihat kondisi fisik perempuan ini sangat mengkhawatirkan. Jangan-jangan kalau diutangi kemudian tidak bisa mengembalikan karena kondisi tubuhnya. Dia tidak mungkin bisa kerja, mencari uang. Memang ada alasan yang sangat masuk akal dalam hal ini. Kalau setelah utang, lalu perempuan ini mati, siapa yang akan nyaur utangnya? Apalagi zaman sekarang, utang kalau tidak ada jaminannya tentu tidak mudah. Faktor kesulitan untuk mendapatkan bantuan yang ternyata tidak mulus, inilah yang kemudian membuat perempuan ini menggunakan pertimbangan yang kemudian dia akan kerjakan. Pertimbangan itu adalah dia akan mendatangi Yesus. Setelah berkali-kali dia mendengar berita tentang Yesus, karena di situ ditulis berita-berita tentang Yesus. Artinya apa? Perempuan ini ketika uangnya masih banyak, hartanya, materinya masih limpah, dengar berita tentang Yesus, tidak digubris, diabaikan begitu saja, tidak mau
menerima, walaupun orang lain sudah berusaha untuk memberitahukan ini loh ada Yesus, tapi wanita ini menolaknya. Karena apa? Masih punya uang. Ketika semuanya habis, menemukan jalan buntu, semua jurus tidak berlaku, barulah kemudian dia memutuskan untuk datang sendiri, tanpa keluarga, tanpa teman, datang kepada Yesus. Yang ketiga, rupanya perempuan ini juga mengalami masalah di dalam keuangannya. Keuangannya semakin buruk, semakin buruk. Dia mengalami kesulitan di dalam hal keuangan. Di dalam ayat 26 tadi dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Guna apa? Guna untuk mendapatkan kesehatan. Namun hasilnya nihil, hasilnya nol besar. Berulang kali, tidak hanya satu kali. Di dalam ayat 27 di sana ditulis, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi di situ tidak ditulis dia sudah mendengar berita tentang Yesus, tetapi ditulis berita-berita. Artinya apa? Sudah berkali-kali. Tetapi rupanya perempuan ini masih bersikukuh. Karena merasa dirinya masih punya kekuatan, masih punya kekayaan, masih punya uang. Tetapi ketika sudah tidak punya apa-apa lagi, tidak ada pilihan lain kecuali dia datang kepada Yesus. Mengadu nasib. Dia mencoba peruntungan. Dan dalam kondisinya yang sudah kepepet, dia sudah tidak punya modal. Kemudian satu hal yang masih dia miliki adalah harapan untuk tetap hidup. Dan itulah sebabnya dia punya niat, punya tekad yang bulat. Dan dengan satu keyakinan yang dia pegang. Itu ditulis di dalam Alkitab. Asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Bermodalkan inilah, dia mendatangi Yesus. Dia mencoba, dia berusaha. Ada halangan-halangan yang merintangi. Dia tetap merangsek. Dia mendapatkan Yesus. Dia pegang jubahnya. Dan dia mengalami kesembuhan. Saat itu juga pendarahannya berhenti. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana jika keadaanmu semakin memburuk? Belajarlah dari perempuan ini. Jangan menyerah. Jangan mundur karena halangan-halangan. Dan jangan berhenti berharap. Datanglah kepada Yesus. Masih ada harapan. Datanglah kepada Yesus. Ada kuasa yang tidak terbatas. Tuhan memberkati. Salam doa. PDAJ, tetap semangat dan tetap berjalan dalam kendali Tuhan. Amin.